Ketemu lagi dengan kulkas LG yang kasusnya tidak dingin bagian bawah, bagian atas ngeblok ya. Jadi untuk kasus-kasus kulkas seperti ini betul kasusnya sama, bentuk kerusakannya sama ya guys ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang masih pemula atau mungkin mau memperbaiki kulkasnya sendiri ya, simak video ini hingga selesai supaya tidak gagal paham. Buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Waras Samarinda, belum tekan tombol subscribe-nya, tentunya tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan kasih dukungan terus di channel Waras Samarinda supaya untuk kedepannya bisa membagikan video-video bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan ini kita perhatikan panas banget pada kipasnya. Kalau kita perhatikan untuk timernya juga berputar dengan baik. Perhatikan berputar kan rodanya di sini. Artinya untuk timer tidak ada masalah ya guys ya. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita ambil alat ukur untuk mengukur voltase yang masuk ya. Jadi ada masuk berapa ampere. Jadi kita setting ke ampere, volt ampere ya. Dan sekarang coba kita cantolkan pada pin nomor 3 guys ya. Jadi pokoknya merek apa saja, kalau merek apa saja pokoknya cantolkan di pin nomor 3 atau di jalur stekernya ya. Dan di sini terukur 0,6 ya. Jadi terukur kompresor hidup. Jadi kalau 0,6 artinya kipasnya off ya guys ya. Kipasnya off, tidak hidup. Jadi kita coba atur ke posisi heater dan kita cari permasalahannya ya. Oh, heaternya bagus guys ya. Jadi untuk heaternya di sini terhubung dengan baik ya. Jadi sangat bagus untuk heater, vios dan lain sebagainya. Kenapa kulkas ini ngeblok ya? Dan kita perhatikan kipasnya ini panas banget guys ya. Jadi kadang kulkas ini tidak ada kerusakan pun juga bisa ngeblok ya guys ya. Biasanya dia terjadi pada overhead, pada anunya apa, defrostnya. Kadang defrostnya itu normal tapi dikarenakan overheat jadi defrostnya cepat off gitu ya, cepat nyambung atau cepat off ya, betul ya, cepat off. Dan sekarang coba kita buka ya, ini posisi pengeblokannya sangat tebal banget guys di bagian cover evaporator dalamnya. Dan sekarang coba kita buka kipasnya ya, coba kita putar kipasnya. Kalau kita perhatikan di sini kipasnya sudah tertutup batu es separuh guys. Nah, perhatikan ya. Ini coba kita buka. Wow, pembekuan sampai ke kipas. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi langkah selanjutnya untuk membukanya kita gunakan air, kita siram guys ya. Kita siram. Nah, kalau gini kalau kita paksa kita tarik pasti patah ini. Covernya ini patah ya. Jadi kita ambilkan air, kita akan siram-siram dulu. Setelah siram nanti coba kita putar ya. Nah, sudah kita buka, sudah kita siram. Setelah kita cek bagian dalam, untuk bagian bawah betul ya, normal untuk heaternya bekerja guys. Dan ini biasanya terjadi karena over pada defrostnya ya guys ya. Jadi defrostnya tersebut belum bekerja dengan baik. Sebetulnya ini semuanya bekerja dengan baik, semuanya bekerja maksudnya, ataupun kurang baik kerjanya yang seperti itu ya. Jadi kerjanya kurang sempurna, kurang maksimal lagi. Jadi nanti kita bersihkan dulu nih batu-batu esnya, nanti saya akan kasih tipsnya guys ya. Jadi tongkrongi terus di channel Waras Samarinda. Disinilah tempat-tempat tutorial akan kubongkar semuanya rahasia-rahasia. Karena ini bekasnya sudah diservis sama orang ya, sudah diganti defrost nih, defrostnya ya. Ini defrost yang sudah diganti sama teknisi.
Tapi penyakit juga belum sembuh ya. Kalau kita cek semuanya memang tidak ada kerusakan. Dan sekarang coba kita cek, kita sambung kabelnya, kabel jalur defrost kita sambung. Dan sekarang coba kita ukur menggunakan heater, menggunakan tang ampere guys. Dan sekarang coba kita cek apakah berfungsi dengan baik heaternya. Coba sekarang kita cantolkan ke jalur termostat dulu. Ke jalur termostat terukur 0,5 dan sekarang coba kita cantolkan dengan kabel yang kita sambung tadi ya, kabel jalur defrost tadi terukur 0,4 ya, artinya untuk heaternya bekerja dengan baik. Kenapa masih ada pengeblokan? Nanti kita akan cari tahu teman-teman ya, di mana penyebabnya tersebut. Jadi buat rekan-rekan semuanya, jangan langsung main ganti, belum tentu ini spare part, karena ini spare part ini asli ya, jangan diganti-ganti. Biarlah ASI bawaan pabrik, jangan diganti yang KW ya. Kalau kita sudah beli di toko itu sudah rata-rata yang dijual di toko itu adalah KW teman-teman ya. Jadi kalau kita beli pun juga pasti cari yang murah ya, jarang kita beli yang cari yang mahal, pasti yang cari yang murah gitu. Dan sekarang coba kita cek ya kipasnya yang mati tadi. Kipas tadi mati disebabkan karena apa, nanti saya akan kasih tahu tipsnya cara menghidupkan kipas ya. Dan ini kita coba cek dulu di luar ya, karena tadi saya mencurigai kipasnya ini mungkin sudah konslet. Setelah kita ukur menggunakan apometer masih nyambung ya. Sekarang coba kita cujukkan pada PLN, apakah masih hidup, masih berputar. Kita cucuk dulu ya. Nah, berputar ya. Jadi untuk kipasnya tidak ada masalah guys ya. Jadi pengeblokan bukan dikarenakan kipasnya mati. Kipas mati dikarenakan ada pengeblokan pada evaporator yang sangat penuh sekali hingga menutupi daun kipasnya ya, atau puli kipasnya. Oke, langsung kita bongkar penyebabnya apa. Kulkas tersebut tidak bisa dingin sempurna. Rahasianya ada di sini guys ya. Dan ini pun ada heater. Jadi heaternya ini nempel pada defrost ya. Jadi defrost belum bekerja sudah diputus dengan heater tersebut ya. Dan defrostnya posisinya di sini ya, pemasangannya. Jadi defrost ini sebetulnya tidak rusak ya, kalau kita perhatikan juga belum kemasukan air. Dan kenapa dia tidak bekerja? Dari di sini saya perbaikannya tidak mengganti apa-apa guys ya. Dan ini defrostman juga kita bungkus menggunakan isolasi hitam ya, supaya nanti tidak langsung putus saat kena panas ya. Jadi untuk melindungi panas, supaya jadi nanti dia mendapatkan panas dari evaporator aja guys ya. Apabila evaporatornya sudah hangat, maka defrost baru memutus ya. Jadi untuk heaternya kita jauhkan ya. Nah, ini kalau mau menghidupkan kipas guys ya, kita tombol, ini ada tombol di atas ya. Kalau kita perhatikan kipasnya mati, tombol aja di sini ya. Pasti kipasnya hidup ya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih untuk menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih.